Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, 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 Allah Akbar. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, pada pertemuan hari yang cerah ini Bapak ingin memberikan materi tentang modul P5 atau tema gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, jadi pada P5 ini yang akan kita terapkan pemanfaatan limbah plastik menjadi sebuah karya. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah indahnya dan alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Kalian datang ke sini bersungguh-sungguh dah. Insya Allah akan mendapatkan hasil. Kalian, Bapak mau cek kehadiran kamu terlebih dahulu nih. Siapa yang tak hadir? Siapa yang tak hadir? Sakit ya? Sakit. Jadi kalau sakit izin RPA boleh, atau izin sholat boleh. Nah, selanjutnya 2, 3. Apa yang kalian ketahui tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5? Apa yang kalian ketahui? Apa? Gotong royong, terus P5 atau yang
bisa dan berakhlak mulia, bercerita bola, gotong royong mandiri, kreatif dan bernuan kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, bercerita bola, gotong royong mandiri, kreatif dan bernuan kritis. Lagi. Nah, apa sih profil pelajar Pancasila? Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disebut P5. P5 merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Tujuan P5, apa sih tujuannya? Kok ada P5? Nah, tujuannya adalah peserta didik lebih menyadari pentingnya menjaga kebersihan. Peserta didik dapat memanfaatkan limbah organik maupun non organik, khususnya limbah organik atau plastik. Selanjutnya, peserta didik dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Apa? Petanya sampah. Sampah yang menurut kita adalah sampah pengganggu, sampah yang tidak bagus, sampah yang tidak kita inginkan. Makanya setelah Sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah daun, materi, dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan menghilang dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang dan sejenisnya. Inilah kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap, sebab kandungan air tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. 2. Sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik ini sulit diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. 3. Sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia, limbah tempe dan sampah dibagi menjadi organik dan anorganik. Apa saja contoh dari organik? Buah-buahannya busuk. Apa saja contoh dari sampah anorganik? Plastik, botol kaca. Sudah paham dari sini ya? Botol lampu itu anorganik. Ada anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan tanah. Karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dan dengan waktu yang lama ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Kalian pernah mencari cacing? Terus pas waktu menusuk tanah susah, ketemulah dalamnya plastik. Pernah? Itu namanya sampah
anorganik, maka akan merusak lapisan tanah. Satu botol air putih juga tidak apa-apa. Terus ada yang salah. Kata Bu Guru, makan dan minumlah sambil duduk. Alhamdulillah. No, kenapa dia buang sampah sembarangan? 1 sampah, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai sampah menumpuk setinggi gunung. Oh, gunung? Apa hubungannya dengan gunung? Bukan gunung, tapi kita sedang membahas tentang sampah. Dan ini menjadi masalah gawat. Jika tidak ditangani dengan segera, bisa jadi dunia tempat kita tinggal akan tertumpuk banyak sampah. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang pengelolaan sampah. Kerja kelompok. Apa yang harus kalian kerjakan? Yaitu mencari jenis-jenis sampah. Nanti dibagi ada sampah organik dan sampah non-organik. Jadi apa saja, terus ciri-cirinya apa saja, nanti kamu tuliskan di lembar kerja yang Bapak berikan. Paham? Paham. Jadi hanya 2 kelompok saja ya. Sudah. Nah, sekarang kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian sampah organik dan sampah anorganik. Silakan. Mulai dari mana dulu? Nanti dari kelompok 1 atau 2 yang menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan apa itu sampah organik. Sampah organik adalah jenis sampah yang berasal dari bahan-bahan alami atau makhluk hidup dan mudah terurai. Assalamualaikum warahmatullahi Setelah mengetahui tentang sampah saja apa saja nak? Organik dan anorganik. Setelah kita sudah memahami tentang sampah, apakah kamu sudah bisa membedakan sampah organik dan anorganik? Bisa. Proyek pembuatan profil pajak Pancasila atau disebut P5
silakan. Nah, terus kardus bekas, karton atau manila. Selanjutnya pisau atau gunting, 5 kertas origami, dan pensil atau spidol. Selanjutnya, nih, ini ada videonya lagi, tutorial lagi. Praktek sekarang, bikin apa? Membuat apa? Akan dari apa? Bekas. Silakan. Sesuai kelompok kemarin. Jadi nanti bahan yang sudah tersedia kamu buat dengan semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang sempurna. Yuk, silakan. Nah, itu, jangan gunting lah. Yuk, coba pembuatannya gimana? Mana hasilnya, Pan? Masih digunting, oke. Awas, terkena tangannya. Oh iya. Angkat ke atas. Oke. Ini mana hasilnya? Bagus. Itu mana? Oh. Bagaimana perasaanmu selama membuat karya tersebut? Bagaimana pengalamanmu saat membuat karya tersebut? Agak susah sih, bagian mananya nak yang susah? Oh itu nyawa bagusnya, letak dong. Nanti bagian mananya yang susah? Tunjukkan ya, angkat apa bagus. Ya, bagaimana? Oh nempel bikin gambarnya susah. Bagus, silakan yang kumpulkan tempat sini nak. Nah, letak dong. Membagikan lembar refleksi diri. Refleksi diri ini apa saja yang perlu kamu isi? Yaitu yang pertama, saya banyak belajar hal baru selama kegiatan proyek dan seterusnya. Silakan dibagikan ke semuanya nanti diisi. Yuk, sudah? Sudah. Silakan kumpulkan. Nah. Ini ya. Oh, nah. Sehingga kalian bisa mempraktekkan sampah anorganik menjadi sebuah karya. Bapak ingin menampilkan ini sebentar. Iya, bagaimana? Susah? Susah. Tapi berhasil? Berhasil. Mana punya Padil? Alhamdulillah. Oke, Bapak ambil fotonya. Nah, dengan adanya karya ini, Bapak berterima kasih kepada kalian semua dengan membuat karya dari botol, membuat celengan, dan